Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang turunan tingkat tinggi, yaitu turunan yang lebih dari satu kali. Turunan dari suatu fungsi f dinyatakan sebagai suatu fungsi baru dan dinyatakan dengan simbol f aksen. F aksen di sini merupakan turunan pertama dari suatu fungsi. Selanjutnya, jika f aksen kita turunkan lagi, maka akan dihasilkan fungsi lain yang dinyatakan oleh f2 aksen dan disebut sebagai turunan kedua. Selanjutnya, jika f2 aksen kita turunkan lagi, maka akan dihasilkan fungsi lain yang dinyatakan oleh f3 aksen dan disebut turunan ketiga. Begitu seterusnya. Berikut adalah tabel untuk cara penulisan turunan tingkat tinggi. Untuk turunan pertama, biasa kita nyatakan sebagai f aksen x atau y aksen, atau dapat juga dinotasikan dalam bentuk notasi Leibniz, yaitu dy dx, atau turunan pertama fungsi y terhadap x. Kemudian untuk turunan kedua, notasinya adalah f2 aksen atau y2 aksen. Kemudian jika dinotasikan dalam bentuk notasi Leibniz menjadi d kuadrat y per dx kuadrat, atau turunan kedua fungsi y terhadap variabel x, dan seterusnya. Di sini untuk fungsi turunan keempat, kelima, dan ke-n dinotasikannya bukan lagi dengan aksen, tetapi dengan angka yang diberi tanda kurung. Contoh yang pertama, tentukan turunan keempat dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 8x plus 7 diperoleh dari masing-masing unsur yang ada di fungsi fx. 6x kuadrat kita peroleh dari 2x pangkat 3, kemudian 8x kita peroleh dari 4x kuadrat, 7 kita peroleh dari 7x, dan kemudian turunan dari 8 itu 0 sehingga tidak perlu dituliskan. Ini adalah turunan pertamanya, sedangkan yang kita ditanyakan adalah turunan keempat, sehingga kita turunkan lagi untuk menentukan turunan kedua terlebih dahulu. Turunan keduanya yaitu f2 aksen x adalah 12x min 8 diperoleh dari turunan yang ada di f aksen. 6x kuadrat kita turunkan menjadi 12x, kemudian 8x di sini kita turunkan menjadi 8. 7 kita turunkan menjadi 0 sehingga tidak perlu dituliskan. Selanjutnya untuk turunan ketiganya adalah 12 karena 8-nya menjadi 0, dan turunan keempatnya adalah 0 karena turunan dari konstanta 12 di sini adalah 0. Contoh yang kedua, tentukan turunan kelima dari fx sama dengan sin 2x. Yang kita tahu adalah jika fx sama dengan sin ax, maka f aksen x-nya adalah a cos ax. A di sini merupakan turunan dari fungsi ax yang ada di dalam sin. Untuk contoh yang kedua, nilai a-nya adalah 2. Untuk turunan pertamanya adalah 2 cos 2x sesuai dengan fungsi turunan yang ada di sini dengan a-nya 2. Kemudian kita turunkan lagi, berarti 2 di sini nanti akan dikalikan lagi dengan 2 yang di depan sehingga diperoleh 4 sin 2x, di mana turunan dari cos itu min sin sehingga di depan ada negatifnya. Kemudian untuk turunan ketiga, turunan ketiganya adalah min 8 cos 2x diperoleh dari min 4 dikalikan dengan 2, kemudian turunan dari sini adalah cos 2x nya tetap sehingga di sini ada min 8. Kalau kita turunkan lagi berarti min 8 nya akan dikalikan dengan 2, kemudian turunan dari cos itu min sin, sehingga kalau kita kalikan menjadi positif 16 sin 2x. Untuk turunan keempat, 16 kita kalikan dengan 2, turunan dari sinnya adalah cos 2x, sehingga diperoleh 32 cos 2x.